Hey yo geng, welcome back to my YouTube channel Mr. Rifki. Oke guys, jadi di video kali ini Rifki bakalan ngonten dengan anak-anak asrama, tapi sambil cerita-cerita aja ya. Tadi mereka ada ketemu sama aku, katanya mereka pengen masuk konten. Nah, jadi kali ini aku bakalan nggak sendiri, aku bakalan konten bareng mereka, ya mungkin sambil cerita-cerita aja ya gitu. Jadi mudah-mudahan konten kali ini bisa enjoy untuk kalian dan kalian bisa ambil pelajaran dari video ini. Tapi sebelum itu kan nggak asik ya kalau misalnya sambil cerita nggak ada snack gitu, nggak ada yang temenin. Jadi ntar aku sama anak-anak asrama itu bakalan ke Indomaret dulu buat beli snack. Jadi kalian nonton video ini sampai selesai. A few moments later. Alright guys, jadi sekarang aku ada sama siapa? Kenalan dulu dong. Halo guys. Aku Maulana. Kalian mahasiswa angkatan berapa? Baru atau? Baru. Aku angkatan 2023. Sama, aku juga angkatan 2023. Dari jurusan? Fakultas? Sama juga. Kita FTK dari FTK Siskal. Ya. Anjay. Siskal. Aku dari FTI. Jurusan apa, Mas? Teknik industri dong. Oke guys, jadi di konten kali ini ya kita santai-santai aja. Mereka pengen nanya-nanya gitu kan. Jadi kita cerita-cerita aja. Mereka nanya, aku jawab. Aku bertanya, mereka jawab. Tapi nggak enak ya kalau misalnya kita cerita nggak ada snack gitu, nggak ada makanan. Jadi kita udah sediain makanan nih guys. Ada minuman, kotak, ada snack juga. Oke, boleh sambil makan kalian mikirin pertanyaan kalian deh. Buat kalian juga guys, kalau misalnya punya pertanyaan boleh di kalian komen, oke? Nah, sebelumnya ini Bang Ifki asalnya dari mana nih, Mas? Aku dari apa ya? Dari Sabah di bagian Kalimantan. Sabah Malaysia. Malaysia luar negeri, Mas? Enggak dong. Aku juga sebenarnya ya ini datang ke Indonesia itu karena ya pengen sukses juga. Keren Banget. Oke, kan dari Malaysia, terus kan datang ke Surabaya. Pasti ada culture shocknya dong. Ada dong. Boleh dong ceritain ke teman-teman apa sih culture shocknya pas datang pertama kali di Surabaya? Apa yang pertama ya? Mungkin suasananya sih panas gitu. Panas banget, aduh sumpah. Kan biasanya kalau di Malaysia itu nggak terlalu panas ya. Soalnya di sana ya bisa dibilang pernah loh di Malaysia itu -2 kalau nggak salah. Itu kalau misalnya pagi ya di jam-jam 3, waduh itu dingin banget. Jadi kalau misalnya mau bangun gitu, sumpah nggak bisa. Nah yang kedua mungkin apa ya? Ini kalau misalnya lihat orang-orang di sini ya, sumpah orang-orang di sini barbar. Berusaha. Terus Aku gimana? Aku pernah ya. Aku pernah ke pasar. Iya. Aku pernah ke pasar. Itu aku kayak beli bahan-bahan buat masak ya. Aku ke pasar ini tempe ya. Maaf ya sebenarnya, maaf ya buat kalian yang nonton, maaf ini bukannya apa ya. Aku ke pasar, aku beli tempe, tapi aku kayak salah bicara gitu. Iya. Nah, hampir aku apa ya? Gampar. Iya, digampar sama pembelinya. Oh, bilang gimana? Enggak. Oh, boleh. Aku bilang ya. Nah, itu kan nggak bisa sebenarnya. Aduh, aku bilang sama mbaknya, Mbak, maaf, aku baru pertama kali datang di Surabaya sebenarnya. Nah, aku nggak tahu kalau itu salah, Mbak. Ini mbaknya bilang, oh ya nggak apa-apa, lain kali kalau saya ke sini itu jadi pengalaman buat saya sendiri katanya. Aduh, sumpah. Iya, oke. Yang ketiga ya. Yang ketiga buat ini lalu lintasnya gitu. Iya. Ya kan kalau misalnya di Malaysia itu ini ya kayak ya kebanyakan ya ini kendaraan roda 4. Kayak mobil gitu. Kalau di sini kan kebanyakan roda 2 motor gitu. Nah, aku pernah sekali pengen nyebrang jalan gitu ya. Dari sisi lain ke sisi lain. Aku mikirnya gini, ini kalau misalnya aku nyampe ke sebelah ini, antara aku hidup atau enggak? Waduh. Jalan kaki. Iya, Mau nyebrang? Mau nyebrang. Aku bilang, waduh sumpah. Aku jadi aduh, gimana ya di sini. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan jadi pengalaman juga sebenarnya. Oke, aku mau nanya kalian. Kalian masuk kalau misalnya lihat orang luar gitu yang datang ke Indonesia, itu yang kalian nilai apa gitu? Apa yang kalian lihat dari mereka?
dari kamu tuh? Kayak dari sikapnya sih. Kan kadang-kadang kayak sikapnya orang Indonesia sama luar kan kayak agak beda. Kayak kadang-kadang ada orang luar yang mohon maaf kayak yang barbar. Iya. Terus ada yang kayak yang kalem-kalem Kalem gitu. banget. Di asrama kan juga ada yang dari itu Malaysia. Iya, benar-benar. Kayak pertukaran belajar gitu mas, ada. Ada. 4 atau berapa orang gitu? Ada banyak, Mas Ifki belum pernah. Belum pernah. Ada. Aku Biasanya pas jaga paket iya ya. pas jaga paket sering. Ya, oke, aku mau tanya, kalau pas kamu ketemu tuh cara bicaranya gimana? Kalian paham nggak? Lebih ya paham dikit-dikit mas. Lebih kental ya, lebih Iya. kental Iya, aja. benar. Kan asli soalnya dia lama lah gitu. Oh. Ngomong mas Ikwi berapa lama sudah di Indonesia? Aku dari SMA sih, Waduh. 3 tahun, jadi lumayan bisa bahasa Indonesia dikit. SMA di mana mas? Aku SMA di Malang. Nah, di situ aku bilang tadi yang ini, yang pas nyebrang itu. Yang pertama kali aku datang, waduh, aku ngeliatnya, aduh. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku yang keramaian gitu lebih asik sih menurut aku. Oke, berarti kan Mas Ifki kan mulai pindah ke Indonesia nya kan dari SMA kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Mas kok kayak memutuskan oke lah aku SMA tinggal aja di Indonesia. Kenapa kayak nggak lanjutin ke Malaysia? Apa ya? Ini ya, aku kan di sana sebenarnya itu ada sekolah Indonesia. Di Nah, mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Namanya sekolah SKK. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, coba deh kalian bisa cari-cari di Google ntar itu sekolahnya di mana. Nah, di situ aku sekolah di situ. Nah, nggak sekolah di situ sebenarnya, itu kan pusatnya. Nah, aku cabangnya di Sabah. Bukan di Sabah sih, di Sabah memang sekolah pusatnya di Sabah, tapi aku dapat sekolahnya di cabangnya. Nah, nama sekolah aku tuh CLC Kundasan. Jadi kepanjangannya CLC itu Community Learning Center. Oh itu khusus orang Indonesia apa gimana mas? Nah, itu khusus sekolah khusus orang Indonesia Yang yang ada di Malaysia. Di Malaysia. Oh. Lanjut gimana? Nah, dari situ ya aku kan sekolahnya di situ. Nah, di sana kan nggak ada SMA ya. Ya. Nah, nggak ada SMA. Berarti habis Itu di zamannya aku sekolah ya, itu belum ada SMA. Jadi aku setelah lulus SMP, ya itu yaudah aku kerja apa gitu nggak kerja. Aku ditawarin beasiswa. Iya. Nah, ditawarin beasiswa buat buat SMA nya Indonesia. Nah, aku ngambil beasiswa itu. Jadi aku dari SMA dapat beasiswa sampai sekarang. itu yang nggak ada SMA emang yang sekolah khusus Indonesia Iya. di Malaysia apa Iya. seluruh Malaysia nggak ada SMA emang mas? Ya, di zaman aku nggak ada SMA. Tapi sekarang udah ada. Udah ada sekarang. Nah, itu. Jadi tapi kalau perguruan tinggi di sana gimana mas? Kan Iya. zaman sampai nggak ada SMA lah itu gimana? Kalau perguruan tinggi mungkin orang-orang di sana yang mungkin ini ya, kayak orang tuanya yang punya IC itu kayak KTP di sini. Ya. Oh, ya. itu Kartu anak penduduk Malaysia gitu. Iya, itu kalau di sana dibilang IC itu identity card. Oh. Nah, itu kalau misalnya mereka punya orang tua yang mereka punya IC, nah mereka bisa masuk ke kampus itu. Contohnya Setelah lulus SMP bisa langsung masuk enggak lulus SMA. Oh. Atau Oh. nggak ada SMA? Oh, berarti itu yang nggak ada SMA-nya itu cuma yang CLC. Iya. Kayak, di sana nggak ada kayak lanjutannya. Iya, Kalau misalnya benar. mau lanjutin SMA ke Indonesia ke pusatnya. Malaysia. Enggak, Indonesia. maksudnya gini. Aku kan SMP-nya di Selsi Undasan. Iya. Nah, itu di zamannya aku di Selsinya aku tuh belum ada, kan cabangnya. Nah, cabangnya doang yang nggak ada ini. Nah, kalau di pusatnya itu ada. Tapi di zaman aku di pusatnya juga itu belum ada. Tapi setelah aku lulus, aku kembali ke Indonesia. Nah, itu udah diresmikan buat SMA. Jadi zaman sampai dulu kalau misal mau SMA harus ke Indonesia dulu. Iya, benar. Tapi kalau sekarang nggak usah ya. Mas? Kalau sekarang bisa ke Indonesia, Bisa ke pusat yang bisa di ke Malaysia. pusatnya juga, iya. Oke, insight baru teman-teman. Iya. Oke, terus kenapa Mas kan dari sekian banyak nih Perguruan kayak tinggi di perguruan Malaysia tinggi. lah. Ya, perguruan tinggi di Malaysia ataupun di Indonesia. Kenapa sih kok Pilih pilihnya ITS? ITS? Kenapa? Apa karena ada immortusnya? Wah. Ada. Waduh. Enggak, pertama itu enggak keterima di TB. Waduh. Aduh. Fun fact anak ITS. Fun fact, bener. Fun fact. Setuju banget. Fun fact anak ITS tuh kayak kadang-kadang kalau misalnya ditanya kayak kenapa milih ITS, ketolak univ sebelah. Tapi tenang guys, ITB itu kan Institut Teknologi Bumi. Kalau kita Institut Teknologi Semesta. Yes. Ada lagi slogan buat ITS. Apa? Iso turu sangar. Wah. Setuju. Relate sih. Satu soal kalkulus relate banget. Waduh. Nah, kalau ini aku mau nanya kan. Kalian kenapa milihnya ITS? Atau sama juga dengan jawabannya aku atau gimana? Enggak sih mas, beda. Mau dulu. Ya. Nah, Soalnya gimana mas? Mau milih di luar Jawa Timur ke kejauhan mas.
pilihnya di ITS aja. Oh, Karena iya. Suka teknik-teknik gitulah mas. Oke, ntar aku nanya lagi. Kamu kan ITS. Jurusannya FTK Ya Siskal. dan Siskal. Kenapa kamu masuk ke jurusan itu? Siskal. Lagi kan Indonesia lautnya kan begitu luas mas. Harus ada teknologi-teknologi yang memajukan laut lah biar potensinya termanfaatkan dengan maksimal. Oke. Nice. Kalau kamu? Kalau aku masuk ITS sendiri tuh pengen ketemu Kak Akila. Wah. Punya tahu nggak? Jadi tuh, Nggak tahu sih. jadi tuh Kak Akila itu kan punya kayak akun Studygram gitu, namanya Kelas Study. Dan aku tuh ngikutin dari SMA, kayak kelas 1 SMA aku udah ngikutin Kak Akila kan. Kayak wah kuliah di ITS kayaknya seru kan. Terus tapi fun fact-nya juga, aku tuh baru milih ITS Hamin 2 penutupan SNBP. Waduh, jadi kayak baru kepikiran kayak oh apa di ITS aja ya. Terus habis itu kayak oh ya udahlah sekalian daftar ITS. Terus setelah dicari-cari dikorek-korek nih teman-teman, ternyata yang aku masuknya departemen siswa tuh kayak ini kayaknya untuk masuknya kayak mudah atau Peluangnya lebih besar lah. peluangnya lebih besar. Makanya aku masuk di ITS jurusan fiskal. Mas Bang, ini bang. ngomong ketolak ITB apa? STMD. Oh itu dari Gantara. Baru Soalnya jujur ya, gini ya guys. Aku sebetulnya tuh pengen masuk pilot. Nah karena apa ya? Karena ketolak juga di pilot. Nah aku Oh sekolah pilot di mana mas? Apa daftar di mana? aku pernah daftar di ini apa STTKD, sekolah tinggi. Oh yang dinasan itu. Iya, kedinasan. Nah, aku ketolak. Nah, aku geser ke apa? Ke ITB nyari yang apa yang kayak mesin-mesin pesawat itu. Ya. Nah, aku dapatnya FTMD. FTMD. Ya. Nah, itu kan pas di apa? Di UTBK itu kan harus ada apa? Pilihan pertama Iya. Iya, dan sama pilihan kedua. Iya, kedua. Nah, ITB itu di pilihan pertama, ITS di pilihan kedua. Industri. nah Iya. Ya. kan dari teknik mesin yang di Dirgantara ITB Ke industri. ke industri itu kan kayak melempemnya lumayan jauh, Lumayan walaupun jauh. sama di ranah teknik. Nah, Itu kok bisa apakah salah pencet nih? kayak enggak sih? Kayak apa ya? Karena aku sebelum milih apa teknik industri ya, aku ngeriset dulu sih sebenarnya. Kan kita namanya di dunia apa teknologi kita. Ya. Maksudnya kita hampir menuju ke dunia teknologi gitu. Nah pasti kita di dunia-dunia yang akan maju ini banyak industri gitu yang membutuhkan kayak apa pekerja gitu. Nah kenapa aku pilih teknik industri? Mungkin karena prospek kerjanya. Nah itu yang pertama. Nah itu sih yang jawaban dari aku. Teman-teman juga ataupun teman-teman angkatan 24 nih yang baru cari-cari jurusan buat SNBT ataupun SNBP kayak lebih digali lagi nggak sih? Nah benar. Mengenai Betul lagi. jurusannya itulah. Kayak minatnya juga digali, zaman nanti kayak udah masuk tapi kayak ternyata nggak minat, Ya, terus betul. pengen pindah tahun depannya. Ngomong skornya berapa mas? Industri kan pemitnya tinggi nih. Nah, Aku lupa sih, Wah. jujur. Tapi lupa. 600 700. Enggak sampai. Di atas ini sih. Nah, di atas 600. SNBT kan? SBM. Iya. Ini ya, buat kalian juga teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya milih jurusan itu ya, kalau iya benar tadi yang dibilang itu debris. Kalian kalau misalnya milih jurusan itu harus digali benar-benar. Karena kalau misalnya kalian udah kepilih, kalian udah masuk ke kampusnya, ke jurusannya, itu semuanya ada di tangan kalian. Jadi kalau misalnya milih itu harus benar-benar milih, jangan sampai jurusan yang kalian pilih itu bunuh diri kalian sendiri. Benar. Jangan sampai menyesal di akhir. iya. Karena sesuatu yang kalian mulai itu harus kalian selesaikan dulu. Oke, ya quote of the day. Hashtag ya, jangan salah pilih jurusan. Setuju banget. Dan itu banyak tuh kayak dari teman-teman yang udah masuk ke jurusan terus kayak baru separuh atau kayak belum jalan sebulan kayak udah kayak tahun depan pengen pindah lagi. Ya, itu udah banyak itu. Makanya itu penting banget nih buat teman-teman angkatan 2024 ataupun berikutnya kayak lebih diperdalam lagi. Sebenarnya passion itu gimana sih? Benar. Setuju kan? Soalnya kan itu juga menyangkut buat masa depan kalian. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke jurusan untuk jurusan apa ya? Jurusan pokoknya di kampus aja ya, kalau misalnya kalian milih jurusan, kalian udah misalnya lewatin sampai semester 3 ya. Nah, kalian pengen keluar, itu artinya kan buang waktu gitu. Benar, jujur. Setengah tahun. Karena kemarin aku sempat ada pengalaman ya. Aku ada teman, tapi sekarang bersyukur sih dia sebenarnya karena dia keluar dari jurusan aku teknik industri. Masuk ke sini. Dia ke kalau nggak salah kampus veteran di Jakarta, dia milihnya kedokteran. Memang anaknya memang pintar. UPN. Iya. Memang anaknya pintar banget sih. Aku kaget sih sebenarnya kawan dia keluar.
Tapi nggak apa, itu kalian bisa ambil pelajaran juga dari situ. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok, ya kalian boleh lah. Misalnya kalian dari teknik industri ya, kalian pengen pindah, kalian boleh ambil yang di atasnya, jangan ambil yang di bawah teknik industri. Kalian misalnya apa ya? Kemarin aku ada ketemu alumni dari FTK. Dia sempat sharing-sharing juga sih sebenarnya ke aku. Kemarin tuh dia bilang ke aku, apa ya, kalau misalnya udah apa ya, kayak udah lulus ntar, nah kalian kalau misalnya nyari kerja gitu, kalian ini nggak usah cari sesuai dengan apa ya jurusan kalian. Maksudnya gimana? Itu kalian nih kayak ini aja deh, apa ya, coba aja dulu. Soalnya masnya ini ya, mas Erik namanya. Nah masnya ini kayak dia coba semua gitu, nggak maksudnya nggak tersangkut dengan apa Ya, jurusannya. sekali- Iya. Jadi semua dicoba aja biar ada pengalaman sama kayak nentuin kita cocoknya kerja di mana. Iya benar. Ya. Kalian nggak mau nanya nih dekat sekarang sama siapa? Waduh. Ada nggak yang lagi deketin mas, yang di kampus Yeah. atau gimana? Atau di luar kampus mas Wah. mungkin cari cewek sebelah kan biasanya kan fun fact-nya anak ITS kan ITS. kayak Anak ITS ini Unair. iya bener banget. Jadi anak ITS ini disediakan untuk anak Unair dan Unair disediakan untuk anak ITS. Wah, ini kayaknya kalau misalnya sampai di Unair gimana ya? Waduh. Air. Gak apa-apa sih. Ramein. Nah, kalau aku apa ya? Aku jarang kayak ini sebenarnya. Aku ada teman-teman dari Unair juga. Ini kalau soal itu gimana? Ya? Aku lebih ke kejar karir dulu sebenarnya. Betul. Kalau soalnya gini ya, ini kode keras ya buat kalian yang cewek-cewek. Aku nggak tahu sih kenapa sebenarnya. Kalian itu butuhnya yang apa? Yang bisa kasih kalian skincare atau kalian butuhnya yang bisa mengubah keturunan kalian? Itu pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya kalian apa? Nyari yang bisa beliin kalian skincare, ya kalian cari yang ini, laki-laki yang ngejar karirnya, benar-benar ngejar karirnya. Tapi kalau misalnya kalian nyari apa ya bisa mengubah keturunan, ya udah kalian kejar aja, ntar kalian dibawa apa dihabisin duit kalian. Diporotin beneran. Ayo dong tanya-tanya lagi. Ini mas, boleh nggak cerita pengalaman masa kecil lah di Malaysia gimana masa Waduh. kecil? Gantian kita cerita gantian. Pengalaman Oke. masa kecil di Malaysia, Aku lahir di Malaysia di bagian Kundasang. kota. Iya, kota. Itu aku lahir di sana. Gitu aku dari kecil di sana. TK kayaknya nggak ada TK deh. Aku lebih ke tadi kan itu. Tadika emang TK mas? Bukan. Kalau di Malaysia bilang tadika. Itu masuk umur berapa Tadika? Iya. Aku masuk umur sekarang kayak aku ini ya, kayak telat gitu maksudnya. Ya. Aku masuk umur kalau nggak salah 9 ya. Nah, 9 di sini udah SD mas? Udah SD. iya. Apa tadi tuh kayak TK plus SD? Iya. Kayaknya nggak ada. Jadi kalau di sana itu ini ya, di Malaysia itu aku sempat ini ikut apa sekolah Malaysia. Itu apa dia namanya apa ya? Apa ya? Tingkatan kalau nggak salah. Dia tingkatan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, jadi itu lebih apa ya? Lebih kayak nah kalau misalnya tingkat 1 itu kayak lebih masuk SD, Iya. yang tingkatan 2 itu kayak SD. Nah, kalau tingkatan 3 itu SMA. Itu SMP-nya? SMP tadi tingkatan 2. Oh. Nah, gitu. Di sana elementary school-nya berapa tahun mas? Di sana mungkin apa ya? Bentar. Iya bentar doang. Tadi di sana tuh kalau udah dapat yang lewat tingkat 3 itu ya, Iya. ke 1, 2, 3, nah itu kalian bisa masuk ke namanya SMK, SMU, nah itu bisa. Oh karena tingkat 3 kan SMA. Nah itu kalian bisa ngambil ini lagi, kayak penjurusan gitu. Oh. Nah gitu. Aku punya teman gitu, dia ngambilin lagi, dia di kimia, dia perdalam apa kimianya. Tapi itu bukan perguruan tinggi ya mas? Bukan? Bukan. Kayak ibaratnya kayak SMK-nya. Iya. Kayak SMK-nya di Malaysia. Masa kecil mas paling apa ya? Memorable. Memorable di Apa ya? Malaysia. Kecil ya ini ya, kalau misalnya keluar sama bapak gitu. Aduh.
Aduh, Gak bisa dilupain bro. jadi kangen. Ya, jadi aku ke Indonesia umur apa? Umur berapa? Umur 17 tahun. Nah sekarang aku umur udah 22. Bayangin tuh. Tapi dari 2000 berapa? 2001. 2001. Makanya itu aku kan udah bilang tadi aku telat sebenarnya. Ini deh mulai sama kalian. Kalau di Indonesia itu kalian udah pernah nggak ke tempat-tempat wisata gitu? Kalian bisa mention gitu wisata mana? Karena kalau udah lulus mungkin aku keluar Indonesia sih. Kalau banyak sih mas wisata. Apalagi Bali. Bali lebih banyak. Bali. Keren sih kalau ya aku udah ini Bali udah pernah mas? udah pernah. Aku paling minat paling pengen ya. Itu aku ke pantai Pandawa sama pantai Kuta. Pandawa udah belum? Pandawa udah. Bagus mas Pandawa. Pandawa bagus. Itu kalau pas dari atas apa ya, kalau Oh ya ada kayak tebingnya gitu ya, kan? benar itu Bagus aduh banget. keren banget sumpah. Itu buat kalian teman-teman boleh dari ke sana serius. Kalau selain di Bali, Mas dulu udah pernah di mana aja? Bang? Kayaknya di Bali aja deh. Gue Bali aja. Kapan mas? Apa pas SMA apa? Iya pas SMA. Aku apa ya pas SMA itu sebenarnya udah mulai bikin konten. Tapi karena keterbatasan apa? Device gitu. Enggak device sih. Kayak aplikasi ngirit gitu loh. Masih ada yang belum kan kebanyakan di tahun-tahun itu buat fitur-fiturnya masih kurang mendukung. Ya tak ada tapi itu masih harus berbayar. Iya benar harus berbayar. Kalau misalnya download gitu, aku paling jengkel kalau misalnya ngirim video ya. Nah di video di thread di video gitu, ada yang harus kayak gunakan fitur-fitur yang lain gitu. Tapi fiturnya tuh nggak mendukung gitu. Aduh, aku benci banget. Bang. Jadi capek ngeditnya. Iya, capek ngeditnya. Oke guys, sorry banget karena tadi videonya tiba-tiba nggak kerekod. Padahal udah Seru banget nih, seru banget. Yoi. Pembicaraan ini seru banget. Sorry ya guys, ntar kita buat next konten kalian boleh nanya-nanya deh. Ya. Setuju. Kasih kayak apa? Question Question. gitu. Ya, Question question box. Kita bacakan. Iya. Oke guys, mungkin sekian untuk video ini dan mohon maaf juga buat video selanjutnya itu kepotong guys. Kameranya tadi itu mati nggak tahu kenapa. Iya. Betul. Jadi terima kasih juga buat Derby sama Aul yang mau join ke konten aku ya. Siap. Buat informasi selanjutnya mungkin Derby bisa kasih Instagramnya. Iya. Bisa. Oke. Jadi Instagram gua ada di @debritio, O-nya double, dan Instagramnya Maksum ada di Maksum. Pakai koma atas, Maksum. Oke. Kalian boleh follow ya guys. Thank you guys. Thank you. Dadah. Jangan lupa di konten selanjutnya.